Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nureski dengan NIM 1057211080920 dari kelas M20E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peranan proyeksi bisnis bagi perusahaan. Sebelum lebih jauh membahas seberapa besar peranan proyeksi bisnis bagi perusahaan, maka kita perlu mengkaji definisi proyeksi itu sendiri. Berdasarkan teori yang ada, proyeksi atau forecasting merupakan estimasi munculnya suatu kejadian di masa depan berdasarkan data yang ada di masa lalu. Pada umumnya, proyeksi merupakan proses menganalisis data historis dan data saat ini untuk menentukan tren di masa datang. Bisa juga didefinisikan sebagai upaya sistematis untuk mengantisipasi kejadian atau kondisi di masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Dari beberapa definisi tadi dapat disimpulkan bahwa proyeksi atau forecasting berkaitan dengan upaya mengestimasikan apa yang terjadi di masa depan. Forecasting sangat berperan penting dalam bidang bisnis serta ekonomi. Siapa saja pihak yang membutuhkan forecasting. Setiap perusahaan, apakah perusahaan bisnis yang berorientasi laba maupun perusahaan yang tidak berorientasi laba, pada umumnya menggunakan forecast. Hal ini disebabkan setiap perusahaan harus membuat perencanaan mengenai apa yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Suatu perusahaan membuat anggaran pada saat ini untuk digunakan pada masa yang akan datang. Permasalahan utama yang dihadapi oleh sebuah perusahaan dalam membuat anggaran adalah adanya ketidakpastian mengenai kejadian atau kondisi yang dihadapi di masa yang akan datang. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk lebih mengetahui pentingnya proyeksi bagi suatu perusahaan. Pertanyaan pertama, jika suatu perusahaan menambah pengeluaran untuk promosi iklan, bagaimana pengaruhnya terhadap penjualan? Pertanyaan kedua, berapa penambahan karyawan yang dibutuhkan apabila ada penambahan cabang dalam suatu perusahaan? Pertanyaan ketiga, berapa persentase kenaikan biaya perjalanan dinas terhadap penambahan penjualan? Pertanyaan-pertanyaan ini menambah pemahaman bahwa perusahaan memerlukan suatu proyeksi. Mengapa? Karena yang akan diketahui adalah kondisi di mana di masa yang akan datang. Sementara saat ini tidak tersedia informasi mengenai apa yang akan terjadi di masa yang akan datang tersebut. Sebagai contoh, misalkan dalam perusahaan pada tahun 2017 membuat anggaran pendapatan dan biaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Perusahaan tersebut tidak memiliki informasi cukup untuk memastikan peristiwa yang terjadi pada tahun 2018. Oleh karena itu, perusahaan tersebut harus membuat estimasi kejadian pada tahun 2018 yang akan mempengaruhi perencanaan yang dibuat. Estimasi yang dibentuk adalah terkait penjualan dan harga barang tahun 2018 untuk menentukan penerimaan pada tahun 2018. Perusahaan membuat estimasi harga bahan baku, biaya operasional pabrik, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya-biaya lainnya untuk menentukan biaya pada tahun 2018. Penerimaan dan biaya tahun 2018 yang dibuat oleh perusahaan pada tahun 2017 tentu saja merupakan contoh dari forecasting, karena besaran-besaran yang digunakan untuk menentukan penerimaan dan biaya tersebut berasal dari estimasi atau besaran dari masa lalu. Permasalahan terkini, saat ini kita tengah menghadapi masalah kenaikan harga minyak goreng yang sangat fantastis, hingga 2 kali lipat dari harganya. Kenaikan harga minyak goreng juga terjadi di dunia karena kelangkaan bahan baku dan kenaikan harga atau disebut CPO. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menjelaskan terjadinya penurunan proyeksi CPO dari Malaysia, angkanya sekitar 8%. Kemungkinan produksi dalam negeri juga akan turun dari target 48,9 juta ton, akan dihasilkan 40 juta ton. Dalam menghadapi situasi seperti ini, hal seperti proyeksi atau forecasting sangat diperlukan untuk meramalkan situasi yang akan datang di masa depan dan bagaimana cara mengatasi hal-hal yang di luar dugaan.
Ketika kita membuat proyeksi, hal yang perlu diperhatikan adalah situasi yang meliputi apa yang kita ramal. Pemahaman mengenai situasi sangat diperlukan untuk menentukan metode apa yang tepat digunakan. Berkenaan dengan situasi ini, terdapat 4 macam situasi yang memiliki peranan penting yang harus diperhatikan agar peramalan dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama, time horizon. Periode waktu di mana hasil proyeksi tersebut akan menimbulkan pengaruh merupakan faktor penentu terhadap pemilihan metode proyeksi. Periode waktu atau rentang waktu pada umumnya dikelompokkan menjadi 3, yaitu jangka pendek atau 1 sampai dengan 3 bulan. Yang kedua, jangka menengah 3 bulan sampai dengan 2 tahun. Yang ketiga, jangka panjang 2 tahun atau lebih. Penentuan jangka waktu dalam membuat proyeksi bisnis perlu dipahami secara jelas, karena penggunaan rentang waktu proyeksi yang keliru akan menghasilkan proyeksi yang tidak valid. Contoh proyeksi menggunakan data penjualan selama 6 bulan terakhir untuk membuat proyeksi penjualan 5 tahun yang akan datang. Rentang waktu yang digunakan dalam forecasting ini tentu saja akan menghasilkan proyeksi yang tidak tepat. Yang kedua, control versus planning. Dalam permasalahan pengendalian atau kontrol, manajemen by exception merupakan prosedur yang umum. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan beberapa cara untuk menentukan sedini mungkin proses terjadi di luar kendali. Dalam situasi tertentu, metode proyeksi harus mampu mengenali perubahan pada pola dasar atau hubungan pada tahap awal. Pada sisi perencanaan atau planning, umumnya berasumsi bahwa pola yang telah ada akan berlanjut pada masa yang akan datang, sehingga proyeksi ditekankan pada usaha mengidentifikasi pola yang sudah ada untuk membuat proyeksi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, konstansi. Membuat proyeksi pada situasi yang tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu sangat berbeda dengan membuat proyeksi pada situasi yang terus-menerus mengalami perubahan. Dalam situasi yang stabil, metode proyeksi kuantitatif dapat digunakan dan dilakukan pencermatan secara berkala untuk mengetahui tingkat keakuratan proyeksi. Dalam hal terjadinya perubahan situasi, haruslah metode yang diperlukan adalah metode yang mampu beradaptasi secara terus-menerus agar proyeksi yang diperoleh dapat mencerminkan hasil terbaik saat ini dan memberikan informasi terkini. Dan yang terakhir, existing planning prosedur. Setiap menggunakan metode proyeksi umumnya melibatkan perubahan pada prosedur perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini tidaklah mudah diterapkan dalam organisasi bisnis, karena biasanya terdapat faktor resistensi atau penolakan oleh pihak tertentu. Oleh karena itu, perubahan sebaiknya dimulai dari hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan prosedur yang sudah ada. Kemudian perubahan dan perbaikan dilakukan secara bertahap. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai peranan proyeksi bisnis bagi perusahaan dan contoh permasalahan terkini yang terjadi saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.